punya masalah apa, minta sini, minta. Kalau punya masalah, sabar terima. Lalu datang kepadaku lewat sholat, minta dalam sholat, aku kabulkan. Makanya setiap bacaan dalam sholat isinya doa. Dalam kitab fikih disebut as-sholatu ya doa. Sholat itu adalah doa. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, setelahnya langsung bersanding dengan kalimat sholat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Dan kalimat imannya berubah jadi fi'il mudhari. Dari amanu jadi yu'minun. Silakan lihat. Biasanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Yang ini spesial. Begitu kita diminta mengerjakan salat, kalimat imannya berubah menjadi fi'il mudhari. Alladzina yu'minun. Bukan amanu. Fi'il mudhari punya 3 arti. Lebih bergerak dibandingkan fi'il madhi. Dalam bahasa Inggris disingkat dengan present, continuous, dan future. Sekarang, terus menerus, dan sampai kapanpun. Jadi ada amalan yang kalau kita kerjakan dengan baik, maka amal itu akan menjaga iman kita dari sekarang, terus menerus, sampai kapanpun saat kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan Al-Quran ingin mengatakan, hei, kalian yang sedang beriman kepada Allah yang gaib, yang tak tampak dalam pandangan. Kalau iman kalian ingin terus kalian pertahankan, terus kalian jaga, tertanam dalam jiwa, baik sekarang, terus menerus, sampai kamu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya turunkan amalan yang kalau engkau kerjakan itu, maka akan hadirlah sifat iman seperti itu. Apa amalannya? Wa yuqimunas sholat. Karena itu cek. Semua nabi yang pernah bertugas di bumi, semuanya sholat. Untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah dan menunjukkan kepada kita. Saking pentingnya sholat, semua nabi sholat, Pak. Di sholat itu, ibadah pokok yang tidak hanya diperintahkan pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, tapi semua nabi yang pernah bertugas di bumi semuanya sholat. Nabi Musa sholat. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya yang layak dipertuhankan, maka sembah saya. Bertanya Musa, bagaimana ya Allah cara menyembahmu? Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Nabi Musa salat. Nabi Zakaria salat. Buka Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrabnya itulah kemudian Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya, ya Allah anugerahkan saya keturunan. Mereka mengatakan saya nggak akan punya keturunan karena saya terbatas. Saya minta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doa saya. Kapan doa itu disampaikan? Ayat 39-nya. Fana adatsul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka datang malaikat memberikan kabar gembira. Allah menjawab doamu. Kapan doa itu disampaikan? Saat beliau sedang sholat, masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Nabi Zakaria sholat. Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Al-Masih, Mesiah, Nabi Isa sholat. Buka Quran surah ke-19, ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail alaihissalam, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW yang ke-29, sholat. Buka Quran surah ke-19 ayat ke-55. Bahkan beliau meminta keluarganya semua sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Urutkan sampai ke atas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Talih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Kalau ditarik dari zaman Rasul Nuh alaihissalam sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muncul langsung satu ayat di Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Muhammad, kami berikan wahyu kepadamu, wahyu yang sama ketika kami turunkan kepada Nuh saat diangkat menjadi Rasul, dan nabi-nabi setelahnya sampai dengan kepadamu. Semua sholat. Dibayangkan, semua nabi sholat. Anda bukan nabi, nggak sholat. Anda siapa?
Makanya ketika kalimat iman disampaikan dengan kebahagiaan, qad aflahal mu'minun, masih ingat? Orang beriman akan bahagia. Kapan dia bahagia? Teruskan ayatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat. Makanya saat panggilan salat dikumandangkan, kalimat bahagianya muncul. Hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah, kenapa saya mesti salat? Perhatikan jawaban Allah. Lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Falah. Saya panggil kamu sholat supaya kamu bahagia. Supaya kamu sukses. Kamu nggak sholat semuka langit dan bumi, tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Kamu sholat itu bukan saya yang butuh, kata Allah, kamu yang butuh. Makanya ketika Anda diminta sholat, kalimatnya oleh Allah dibuka dengan kalimat minta. Punya masalah apa, minta sini, minta. Dan kalimat imannya disebutkan. Quran surah kedua ayat 153. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. Ista'inu bisabri was-sholah. Kalau punya masalah, sabar terima. Lalu datang kepadaku lewat sholat. Minta dalam sholat, aku kabulkan. Makanya setiap bacaan dalam sholat isinya doa. Dalam kitab fikih disebut as-sholatu ya doa. Sholat itu adalah doa. Jadi kalau kita sering sholat dengan baik, imannya terangkat, doanya dijawab, hidupnya nikmat sholat. Bagaimana cara sholat yang benar yang bisa menguatkan iman? Maka keluarkanlah semua jenis sholat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini kurikulum yang mau saya ajarkan. Yuk keluarkan semuanya. Kalau yang fardu nggak usah dicatat, yang fardu itu sudah otomatis. Jadi nggak harus dicatat lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, rumus telepon online terhadap Allah. Rumusnya 24434. Online dengan Allah. Anda online dengan makhluk hampir 5 menit sekali. Online dengan Allah diminta cuma 5 kali, itu pun telat. Anda online dengan kekasih, mama sebentar sayang, sinyalnya belum kuat. Gelisahnya luar biasa. Terlambat dengan Allah, online cuma 5 kali diminta sehari. Nggak ada kegelisahan itu. 24434. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 78. Quran surah ke-11 ayat 114. Waktunya diatur di Quran surah ke-4 ayat 103. Diminta dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Ini yang salat fardu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Dalil salat 5 waktu. Dikuatkan pahalanya di Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Salat fardu. Disebutkan waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'nantum fa aqimus salat. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kata Allah, orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Tuh, cek. Ayo cek tuh. Ayo. Kata Allah, bahasa bebasnya. Orang beriman itu kalau benar imannya pasti tahu waktu salat. Ayo lihat sini. Subuh besok jam berapa? Sini, jangan lihat ke atas. Sini. 4. Oh, tuh. 341, 340, 440. 355. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan Anda berasal dari daerah yang tidak sama. Dan ini menunjukkan bahwa sholat itu benar perintah Allah, bukan karya manusia. Kenapa? Karena sholat itu satu-satunya ibadah yang akan terus dikerjakan selama 24 jam di muka bumi. Karena itu azannya terjadi perbedaan waktu. Surabaya selesai adzan, Sidoarjo adzan. Itu selesai adzan pindah lagi. Ternyata 24 jam gak pernah berhenti lafaz adzan. Di Mesir selesai adzan, Libya adzan. Libya adzan selesai, Tunisia adzan. Tunis selesai, Maroko adzan. Maroko selesai, Aljazair adzan. Nyebrang ke Mediterania, Italia, Spanyol, Prancis, terus 24 jam. Satu-satunya kalimat di muka bumi yang tidak pernah berhenti 24 jam adzan. Kalau itu karya manusia, mustahil bisa demikian. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Dan ini menunjukkan sholat saking pentingnya 24 jam gak berhenti. Fardu. Orang beriman tahu waktu sholat. Karena itu kata Allah, kalau sudah tahu waktunya jaga, jangan ketinggalan. Muncullah Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu ala sholawat. Hei, saling menjaga. Ingat.
Kalimat Qur'annya bukan ihfadhu. Kalau ihfadhu hanya ke satu orang, jaga. Tapi kalimat Qur'annya hafidhu, menggunakan alif mufa'alah, saling. Saling jaga, ingatkan, share. Anda pulang ke rumah, satu suami, satu istri, 3 orang anak, ada 5 orang di rumah, tiba-tiba Anda sudah susun jadwalnya, sholat subuh sampai dengan sholat isya. Anda bangun, istri belum bangun, bangunkan dia. Ayo, hafidhu. Anda istri bangun, anak belum bangun, ingatkan dia. Ayo, katanya ingin ke surga. Kalau perlu bikin menu sholat di meja makan Anda, simpan. Bek. Waktu sholat jam sekian, waktu sholat jam sekian. Itu yang dimaksud dengan hafidhu. Saling menjaga waktu sholat. Ini yang standar. Kalau Anda ingin naikkan imannya, maka tambahkan pada jenis yang kedua. Keluarkan semua ragam sholat di luar sholat yang fardu, yang dikenal dengan nama nafilah, yang berhukum sunnah. Kalau Anda ingin berlatih meningkatkan iman ini, maka keluarkan jenis sholat yang kedua ini, yang disebut dengan sholat nafilah, yang hukumnya sunnah.